memang sudah ditakdirkan. Iya pasti kan ada yang mencabut. Tidak mungkin Tidak kan saya ada. mati sendiri. Saya mau tanya, itu hewan kalau kita potong itu ada yang cabut kah? Memang ada yang mencabut itu hewan kalau mati. Kalau kita potong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Bang Zuma. Hendak minimal saya sapa beliau, ada Gurunda di bawah, saya sapa beliau. Oh, iya. Oke, lanjut. Siapa beliau itu? Tunggu dulu ini. Ini lagi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bede. Kenapa? Kenapa ketemu ku nenek hari sore-sore? Gurunda, katanya Bunda Vera yang ciptain Tuhan Yesus Gurunda. Oke, saya mau tanya kamu Bang Zuma, mumpung kau ada di sini. Sudah lama saya tunggu kamu. Iya. Bagaimana kasusnya Tuhanmu tadi tuh? Tuhan kok jadi burung merpati itu apa kena? Enggak, kamu nggak perlu tahu itu ya. Yang paling kita harus bahas. Kamu tanya saya pertanyaan kamu itu. Kenapa bisa Tuhan jadi burung merpati? Itu dulu bahas. Loh, karena dia Roh Kudus. Mati meja. Apa artinya itu Roh Kudus? Roh Allah. Balas ya anak ngapa nak kulle? Roh Kudus Roh Allah sih. Bahaya nah, ngarang-ngarang bebas. Jangan ngarang bebas bos. Kenapa itu bisa Tuhannya Yahudi jadi burung? Ya, dari mana asalnya Kristen mendapatkan ilmu Tuhannya Yahudi jadi burung-burung? Burung-burung itu hak saya. Terbanglah menjauh. Kamu. Kabarkan pada Oten, burung bukan Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Kenapa bisa burung? Tuhannya Yahudi, Yeremia 10 nomor 6 tidak serupa dengan burung. Kenapa Tuhannya Kristen jadi burung? Kamu. Tapi kali ini saya bisa menghadapi kamu. Iya, apa sih susahnya menghadapi saya? Gak ada susahnya. Tapi begini, tapi karena saudara Kibela, ini bukan saudara. Tidak apa-apa Ji Bos. Saudara dalam hal kesukuan, sebangsa dan setanah air. Tapi sebagai saudara kita harus saling mengajarkan akidah yang betul. Tapi sih dapat bilang. Ngapa nak ya itu masalahnya. Ngapa nak kulle Tuhannya orang Yahudi jadi burung-burung? Bukan jadi burung-burung. Apa sih? Maksudnya begini kandaku. Tuhan langit dan bumi jadi burung-burung itu kenapa bisa? Itu loh. Urusannya Tuhan. Bukan masalah urusannya Tuhan. Di mana ada Tuhan jadi burung-burung? Kenapa nggak jadi harimau kayak bajuku ini? Nah, lebih bagus jadi harimau daripada jadi burung. Burung merpati lagi. Ngapa nak tunggu saya panggil pendeta saya. Pendeta saya. Paulus khusus datang sini ya. Mana? Bagian mau kemana? Ya mau tanya pendetanya. Oke. Pendeta kau panggil apa tolo-tolo aja ngoh. Hanya ingin perpuluhan. Pendeta tidak akan pernah bisa sanggup menjelaskan kenapa Tuhan bisa menjadi burung merpati. Susah kok itu. Abigail. Oi. Tunggu, sama panggil pendeta saya. Saya panggil pendetaku. Tunggu. Pendetamu paling takut sama saya, tolong. Salah satu orang yang paling ditakuti pendeta itu saya. Mungkin mau panggil lagi, tidak cocok. Pendetamu bilang apa? Mending kau suruh saya. Pendetamu bilang gini, mending kau suruh saya dikeroyok sama serigala 1000 ekor daripada menghadapi Bang Zuma. Pendeta itu paling takut sama Bang Zuma.
Bagi pendeta Bang Suma itu adalah malaikat maut. Kamu manjo. Kata siapa sih? Udah Kata banyak. siapa sih? Kan lu lihat Jito, ada ndak pendeta yang bisa berdiri tegak pada saat berhadapan dengan Bang Suma? Gemetaran ke semua betisnya kaman. Begitu. Begitu. Kau ini modal congok saja asal bicara. Masalahnya saya lebih paham Bible daripada mereka gitu loh. Kenapa kamu paham Bible? Nah, sedangkan kamu punya kitab. Itulah hebatnya saya. Saya lebih menguasai Bible-mu daripada kau sendiri. Coba. Pendetamu sendiri tidak paham Bible. Berarti katanya jadi pusinta karena sembahan dipikiri. Oh, tidak kulega manja, bos. Nah, sebab ku sayang kita daripada dipetolo-tolo lagi pendeta, mending bertanya kepada ahli Bible. Daripada dipetolo-tolo lagi. Sama seperti ketika saya bertanya, apa alasan pendeta mengajarkan kalian menyembah Yesus? Apa alasannya pendeta? Tidak, kita salah tafsir anjo. Pendeta cocok. Nggak pernah salah tafsir sih. Nggak pernah salah tafsir. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, esensi yang maha kuasa. Nah, kenapa pendeta datang mengajarkan Kristen justru menyembah anak orang? Sorry bang. Ya sorry. Nggak pernah kulik. Kenapa diajari orang menyembah anak orang? Kenapa coba? Memang tuh perintah Allah kamu itu. Nggak pernah kulik sedang. Tidak bisa begitu bosku. Itu haknya tua orang Kristen. Cocok mi. Masalahnya yang masuk akal tomo itu pikirkan. Masa iya ada anaknya orang, anak bayi ditetein Tuhan kan? Nanti ceritanya. Begini. Bagi kamu sangat sulit untuk bukan sangat sulit, justru bagi saya itu sangat gampang. Bahwa yang kamu sembah itu anaknya orang. Tidak. Ku ketawa aja Ki. Kalau masih jadi. Nah sekarang begini masalahnya begini. Apakah mamanya Yesus menyembah Yesus? Iya. Durhaka injo Yesus pernah kamu manja tolo. Anak durhaka. Tolo nah. Di mana nu simpang otaknu itu? 9 bulan dikandung sama Saleh, ditumit. 9 bulan dikandung sama ibunya. Begitu dia keluar ke bumi, ibunya yang balik menyembah anaknya. Gimana ceritanya? Rusak otaknu itu, Kang. Bajikro. Kita jadi salah tafsir. Gimana ceritanya tak salah tafsir? Kau tunjuk orang tua nu sembah kau. Mak aja kalau udah utusannya dari Allah, kalau Allah menghendaki tidak. Anak durhaka tanda-tandana nah dompala. Anak durhaka. Puna dompala ne pakan dia asu ngapa nak kule malek nu suruh sembah kau dompala. Tardoba. Kalau nak kena Allah. Kimai nak kena Allah sembah indokmu, sembah anakmu. Kimai beng? Puna ero kan tena tidak ada itu tidak ada. Berarti tidak usah diadakan begituan. Mana dalilnya? Wahai Maria sembahlah anak bayimu. Mati mija. Memang tidak ada tapi puna ngaruki anaknya. Anakku yang adalah Tuhanku menangis. Nah tetein toh. Sabarlah Tuhanku. Nete dah dulu Tuhan. Tuhan nete. Gimana itu? Kamu menghujat. Saya minta tolong jangan kamu menghujat sportif dong. Semua ini siapa yang menghujat? Nasan juga kawan. Jadi kutanya dulu. Lukas 26 nomor 11. Kitab saya. Tak balik 11 nomor 26. Berbahagialah tete yang Yesus isap. Neng. Terus kemudian menyusahkan ibunya. Habis itu ibunya nyembah anaknya begitu. Kita ini tuh tidak tahu bahwa Yesus itu jauh selamat ada dalam kitab. Kita memang kuasai. Anak durhaka Jo. Anak durhaka. Dia dilahirkan, diasuh, disapi, kemudian ibunya yang harus menyembah dia. Anak durhaka. Tena cocok, tidak masuk di sini. Orang Makassar tidak bisa masuk di otaknya.
cuman satu agama yang mengatakan itu pikiran kamu, yang lain tidak ada yang mengatakan, cuman kamu yang mengatakan begitu. Satu-satunya agama anaknya orang nasembah itu agamamu. Enggak pernah kulit tidak. Ayo, bagaimana ceritanya ibu yang mengandung anaknya kemudian balik arah menyembah anak yang ditentein? Tuhanku, teteklah sayang, begitu besar kau jadi Tuhan yang gede. Mana ceritanya itu? Saya juga tidak mau menghujat. Kamu juga punya nabi begitu. Kenapa nukana menghujat? Siapa yang menghujat anak bau? Itu fakta. Betul enggak Yesus ditetein sama Maria? Betul enggak? Betul tidak? Kamu pasti bertanya-tanya apakah Yesus Tuhan atau bukan. Sudah jelas dia Tuhan. Masa minjo bukan Tuhan dong pala, sebab dia manusia. Dia bangkit, dia mati. Dia bangkit. Lantasaknu melala. Yesus mati dan bangkit. Ngapa nak kulit Tuhan mati? Bagaimana ceritanya ada Tuhan mati? Bangkit ki. Kalau bangkit itu setan, hantu. Caranya tanda bangkit kena kita tahu. Apa po nguru? Punania tomate bangkit hanya di kana setan. Setan Sumiati dompala. Dia bangkit apa dulu? Dia bangkit pakai tubuhnya. Bangkit untuk makan ikan goreng. Lukas 24 nomor 41 42. Begitu dia keluar dari goa, makan ikan goreng anak cuntil dompala belama. Ngapa penguruk kamu kok? Dia cepat, dia cepat. Tadi kau. Apa patah apa? Patah juku. Patah tulang tumbuh 1000. Dia punya juku tadi kau. Ngapa tadi? Bukan itu masalahnya. Masalahnya sekarang adalah kalau dia Tuhan, kenapa kemudian dia manusia gitu loh? Urusan nak. Aku jadi apa? Aku jadi aneh. Ngapa nak pusing? Tak boleh kamu tak boleh. Tolonan nih kawe. Tena aku pusingin Joya. Tena aku pusingi. Tapi yang permasalahannya itu kupusingi kok. Ngapa nak kule? Benar memang terjadi. Ngapa tak kule? Tolona balao. Kenapa kamu? Kami udah baca kitab orang. Ngapa kan baca kitab orang? Tolong nih. Ya kalau begitu simpan Bibelmu di dalam kulkas biar nggak kita baca. Kami udah baca kitab orang apa tidak nulising ya ngapain? Tidak bisa bosku, tidak bisa. Ngapa tidak bisa? Yesus di dalam Lukas 11 nomor 27 dikatakan dia netek. Coba kira-kira netek di mana dia? Mau aku tanya dulu kau. Yesus netek di mana? Oke saya jelaskan. Karena dia 100% manusia dan 100% juga Tuhan. Tolong balawa. Ngapa nak kule? Bagaimana ceritanya kau katakan ini 100% emas, 100% karet? Coba kau jelaskan dulu. Ayo. Kalau kita bicara tentang Tuhan, tentang basi. Kalau kita bicara tentang Tuhan ini bukan tentang basi. Kan? Aku cuma makan contoh. Putar-putar, jangan putar-putar. Tidak bos. Ini 100% emas. Iya. Dan waktu bersamaan dia juga 100% karet. Coba jelaskan bagaimana ceritanya. Coba Beng, mau kak dengar. Disatukan Ki. Itu lona pun disatukan Ki berarti 200%. Ayo. Bukan begitu pernikahannya. Jadi ngapa di poin? Jadi sebelah sini 100% emas, sebelah sini 100% karet. Berarti dua tidak. Bukan begitu cara rumusnya. Bagaimana cara rumusnya? Gimana Ji? Bagaimana Ji Pai? Memang kamu kasih bodoh-bodoh diri kamu. Tidak boleh begitu. Tidak Gang, tidak. Ketika Yesus netek, sisi 100% ketuhanannya mana? Kenapa? Kenapa? Karena dia juga selamat. Iya. Oh mali. Pelas ya anak. Ketika Yesus netek berdasarkan Lukas 11 nomor 27, sisi ketuhanannya mana? Tuhan kok netek? Loh. Karena saya bilang 100% manusia. Iya, tapi 100% Tuhannya mana? Dia sebagai penyelamat, bangkit. Iya. Menebus dosa. Lupa lah. Ngapa nak kuliah manjo? Nukana sumpahin 100% Tuhan.
100% juga manusia. Ketika dia netek, 100% Tuhannya mana? Ada di surga, dia bangkit. Iya, anak sencili. Nukana sumpah ini lagi di Yesus itu 100% Tuhan. Kenapa ada di surga? Berarti Yesus tidak 100% Tuhan. Yesusnya 100% Tuhan kan? Tunggu jam sebentar lah, setengah jam lagi datang pendeta aku kasih bicara. Pendeta nu susung kepalanya 3, tidak kemana lagi. Tolo-tolo jinjo. Tolo-tolo jinjo pendeta nu. Dia perpuluhan jinjo pendeta perpuluhan. Tolo-tolo mematikan akal. Pendeta andalangan nih ya. Selamat sore teman-teman, selamat sore. Apalagi nih? Shalom. Apalagi nih kepala tawang. Selamat sore, Begitu, Yosino. tidak boleh begitu. Langir kesinampe ya. Oke. Balik-balik nih Bang Suma ini. Coba aku tenang. Pada saat Yesus netek, kemana 100% ketuhanannya? Coba kau tanya coba. Iya, hei. Unatena mutar ke otakna. Coba tanya gue. Saya tanya kamu diam. Tanya Ki, ya, coba. Ya, kamu jelaskan di mana? Apa nukane kau? Kau tanya teman kamu ini, pada saat Yesus netek, 100% sisi ketuhanannya kemana? Coba tanya, apa jawabannya? Ya, apa jawabannya mana? Diam, saya jawab. Diam, saya jawab. Dengar kina. Jadi apa yang dinarasi ya? Diam. Iya, diam dulu. Aku jawab ya. Apa yang ditanyakan oleh Bang Suma ini tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau kamu bertanya di mana itu, diam dulu. Tidak ada di Bible 100% Tuhan 100% manusia itu tidak ada. Bukan itu. Bang Suma. Bang Suma dengarkan saya dulu. Nih Bang Suma. Dengarkan saya dulu. Yang ditanyakan oleh Bang Suma ini masalah Yesus netek yang tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau Anda bernarasi Yesus netek di dalam Bible, tunjukkan di mana dalilnya Yesus netek. Nah, gitu. Lukas 11 nomor 27. Nah, bacakan. Bahwa ada rasi, silakan baca. Mana? Baca. Coba Abigail baca Rong. Tunjukkan Lukas 11 dalilnya. nomor 27 Abigail. Dikasih lihat. Kalau boleh di Abigail kamera baca dong. supaya teredukasi gitu loh. Abigail baca Kirong. Lukas 11 nomor 27. Tidak pengen kali kita. Ngapa nak kulis deh? Jadi Lukas, gini teman-teman ya, yang dibahas di Lukas itu kalau tidak salah itu bukan menceritakan tentang Yesus netek, tetapi ada orang perempuan yang mau memuja nih perempuan, terpujilah bagi perempuan yang menyusui Yesus. Itu terpujilah, tapi ingat itu bukan. Nah, diam dulu Bang Suma. Tapi kalau Anda mencari dalil, Yesus Sudah diam, Bunda baca. Diam, biar yang di bawah dengar semua. Oke, baca yang di TB apa di TL Gurunda? TL aja ya Gurunda. Boleh baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Gede. Ya, oke sudah. Jadi sudah paham ya. Jadi ada seorang. Bentar. Pucat mukanya Abigail. Bentar. Jangan begitu Bang Suma. Bentar kan. Pucat mukanya Tuhannya netek. Melasnya enggak gitu. Abigail. Kamu jangan dibodoh-bodohin. Jadi bentar diam dulu. Jadi Abigail, kenapa bisa Tuhanku netek? Gimana? Diam dulu aku jelaskan. Tentang ayat ini. Anak buahku Abigail. Boleh nggak aku jelaskan? Jadi yang dimaksud dengan ayat itu kan udah baca tadi, ada perempuan, situ ada Yesus dan ada perempuan yang datang. Perempuan itu memuji dia, terpujilah bagi perempuan yang menyusui kamu itu atau Yesus. Tetapi di dalam Bible tidak pernah ada tertulis Yesus itu menyusui sama
Maria. Kalau ada saya kasih Bang Suma ini sepeda. Ya, benar kan? Iya, ayo tunjukkan dalilnya. Ya Allah, botolnya kan tadi sudah dibacakan. Itu pemujian Bu apa sama iya. Bu Vera, kamu berbahagialah. Dia memuji. Orang yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau isap. Makanya baca Bible yang benar. Pusing kepalanya Abigail. Gimana Abigail? Sudah mandi? Otak udah kalian inilah yang nggak ngerti, nggak paham tentang apa yang kalian baca. Gitu Abigail. Ini bale-bale nih. Tahu nih Yosin. Dalam kitab itu sudah tertulis 100% manusia, 100% manusia. Dan pada saat dia tertulis nete, di dalam Alkitab 100% dan 100%, tidak ada juga. Pada saat dia nete 100% sisi Tuhannya mana? Ada artinya. Kau itu. Jadi Abigail yang tertulis juga 100% manusia dan 100% Tuhan itu juga nggak ada tertulis. Makanya aku bilang bale-bale. Bagaimana itu Abigail? Pendetamu nih, patolotol itu. Parah. Gimana itu Abigail? Itu teman kamu itu mau yang sama jebak saya. Kamu menjebak saya. Bale-bale itu Abigail. Aduh. Tunggu pendeta saya. Itu pendeta Abigail. Lulusan S5 Injo. S5. Hah? Bukan S5 lagi, S7. S7 katanya. Bagaimana Abigail? S7 kamu Injo. kau betul kau. Ini. Belum makan ini belum. Kayaknya belum makan soto Makassar nih. Cocok dimakan cocok dulu. Jadi bagaimana itu Abigail? Tuhan Abigail kau marah Tuhannya nete. Bagaimana itu Abigail Tuhan menete? Gimana? Kalian itu mempermainkan saya. Kau mempermainkan pula. Tidak ada yang mempermainkan. Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tetek yang engkau isap. Itu dalil. Siapa yang isap di situ? Bukan Yesus. Abigail. Mana ada kata Yesus? Siapa dia? Kata Yesus. Siapa dia yang isap teteknya Maria? Di situ pemujian oleh seorang perempuan, tetapi saya dalam ngerti, saya buktinya tahu, saya paham. di dalam Bible Bang Suma Saya ngerti, saya paham. tertulis bahwa Yesus itu pernah menyusui kepada ibulannya Maria. Parah Gitu kali loh. ini. Di mana Dalilnya dalilnya? sudah ada. Itu Dalil sudah pemujian. ada. Pemujian Kasih besar kita awal kayak dulu, gini lah. Abigail. Analoginya kayak gini loh Bang Suma. Analoginya begini loh Bang Suma. Aku seperti ini, Bang Suma, terpujilah engkau ibu yang menyusui engkau Bang Suma, kayak gitu. Tetapi artinya saya menyusui kan? Artinya saya netek kan? Bukan. Tetapi dalam catatan Bible tidak ada tertulis bahwa Yesus menyusui kepada Maria. Nah itu dalilnya gitu. Lukas 11 nomor 27. Makanya baca yang telah benar engkau itu. isap. Bagaimana Bacalah Abigail? yang benar. Lu ngerti Abigail? Oh Abigail. Udah jelas itu Yosin itu. Kau ganti dulu Yosin itu. Cari pendeta yang betul-betul. Saya lihat Apa? Marah Abigail, marah. Dibilangin pendeta gila. Setuju loh itu. Nah, sekarang begini Abigail. Apakah Yesus itu netek menurut kamu sebagai manusia? Karena dia 100% manusia. Berarti dia netek? Iya, 100%. Berarti dia netek. Kamu dibodohin Abigail. Iya. Nggak ada di dalam Bible tertulis dia netek. Aduh, belajar lagi kamu baca kitabnya. Aduh. Terus dia terus minum apa? Coba kamu Google aja lah kalau minum kamu anggur. nggak pernah baca minum Alkitab. tua. Yesus tidak netek katanya, tapi minum tua. Kau ini cuma tipu saya kau ini. Ini baca kau lah baca. Aduh, parah ini kamu dikasih tahu yang benar kau ini. Jadi Abigail menurutmu sebagai manusia 100% Yesus netek? Tidak ada dari kitab. Makanya saya tidak mau mengatakan iya. Nah, begitu. Tadi katanya 100% manusia. Berubah lagi? Tidak, karena dari kitab tidak ada tertulis ternyata. Makanya saya bilang iya.
Oh, berarti dia bukan 100% manusia. Udah mulai pinter kamu, Abigail. Jangan sampai kau dibodoh-bodohi sama Bang Suma. Bukan 100% manusia. Dari kita tidak ada tertulis. Saya tidak berani. Oh, tidak berani. Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis kalau Yesus itu adalah pencipta alam semesta? Karena dia Allah, sudah ada. Tidak ada tertulis begitu. Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Jelek dah buka noob. Tidak ada tertulis. Terus kenapa kau bilang ada tertulis? Aduh, saudaraku Abigail. Kamu dari sekte mana, Abigail? Anda perlu tahu saya, tapi saya ini baru kali ini ketemu dengan kamu ini. Sangat sulit untuk kamu pahami. Sangat sulit untuk saya pahami. Oh gitu. Apanya yang sulit? Karena kamu bukan bagian dari saya, makanya bukan kamu bagaimana kamu tidak bisa mengerti karena kamu tidak tahu hak ini. Oke. Baik. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Tertulis di Alkitab telah datang apa? Sang Juru Selamat. Iya, Sang Juru Selamat. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Tuhan atau manusia? Dia datang sebagai Tuhan. Tapi buktinya dia manusia. Gimana ceritanya dia datang sebagai manusia, habis itu dia netek? Gimana ceritanya? Masa Tuhan netek? Dia datang bukan seperti itu, tapi dia datang seperti malaikat. Mati meja malaikat kusedeng. Dia datang sebagai penyelamat. Kenapa malaikat dipotong nonotnya pada hari ke-8? Jadi gini teman, aku kasih jelaskan kenapa dia bilang Tuhan. Abigail. Oh, Abigail, aku kasih jawaban ya. Abigail, kamu dengar ya. Jadi kenapa Yesus dibilang Tuhan? Di dalam Lukas 11 ayat 2, telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Tuhan. Di kota Daud. Nah, kenapa lahir ya? Tuhan. Iya, bentar. Kenapa dia dibilang anak manusia? Karena dilahirkan dari seorang manusia. Tetapi, tetapi apakah dia mengonsumsi serapan dari tubuh manusia itu? Tidak ada tertulis dalam Alkitab, karena dia dikandung oleh roh Allah salah. Itu loh. Kolose 2 nomor 9 gitu. Kena kau di situ. Baru dia disebut anak manusia. Kolose 2 nomor 9. Merasa. Secara biologis Yesus itu adalah Theos, dewa. Berarti kemanusiaan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang berarti Tuhan kalian, dewa kalian itu netek sama ibunya. Artinya bukan manusia yang netek, tapi dewa. Dewa Yesus. Oke. Kolose 2 nomor 9. Aku jelaskan. Itu nama adalah gelar-gelar yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan kita. Ya. Mereka memanggil nama Tuhan pada zaman dahulu juga ya. Orang Israel pada zaman dahulu tidak bisa memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Makanya orang mengenal dia sebagai memanggilnya dengan apa? Elohim atau El Shaddai, yang padahal diperkenalkan. Kenapa kemana-mana yang kita bahas ini Tuhannya Kristen netek. Ngapain Tuhan Yahudi? Nanti sampai di situ Bang Suma. Ini kita mau edukasi yang benar ini. Gak ada hubungannya Tuhannya Yahudi dengan Tuhan netek. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi Tuhan yang kita kenal sekarang, yang diperkenalkan oleh malaikat di padang belantara itu, di padang rumput ya, yang di Lukas 11 ayat 2 tadi, yang telah lahir bagimu juru selamat Tuhan kita, yang bernama Yeshua HaMashiach ya, atau Yesus Kristus. Kenapa mini guru mau Abigail? Nah, betul dikatakan itu. Iya, saya jelaskan yang benar. Tuhannya ini. Yahudi dibawa-bawa, sementara Tuhan monete. Gimana hubungannya? Ini lagi dibilang Tuhannya Yahudi. Dengar Bang Suma, orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Iya, jadi jangan salah, jangan kita bilang dongeng udah, ngarang bebas ya.
Tidak ada itu orang Yahudi tidak percaya ada orang bebas karena di Tidak dalam ada Bible. orang Yahudi percaya Tuhannya nete. Gak ada. Jangan ngadi-ngadi. Tidak, kami tidak percaya Tuhan nete. Tetapi Loh, kalau percaya Yesus adalah Yesus Tuhan, itu diceritakan itu Lukas di 11 nomor 27. Yesus nete. diberitakan. Itu bukan kan tadi saya sudah jelaskan Bang Suma. Itu orang memuji seperti gini. Saya pujilah Bang Suma. Bang Suma ini sangat ganteng dan cakep dan perkasa. Terpujilah ibunya yang menyusui Bang Suma ini. Ya, faktanya memang saya menyusui. Iya, tetapi saya tidak pernah melihat dan tidak pernah tertulis Bang Suma itu Walaupun nete. Anda tidak pernah melihat, faktanya Gitu. yang namanya manusia pasti nete. Beda manusia gini beda anak manusia Yesus dengan kita manusia ini biasa yang berdosa. Yesus Aduh, itu bagaimana ceritanya dikandung Yesus oleh Roh 100% Kudus Bang manusia? Suma. Iya kan dia dikandung oleh Roh itu Roh Allah sendiri. Jadi dia nggak butuh dengan konsumsi dari tubuh manusia sebenarnya. Iya. Begitu. Ya iya. Aduh, bagaimana nih pendetamu ini Abigail? Kan nggak ada tertulis dalam Bible. Ngapain Abigail kita mau gimana ini? jelaskan? Nggak tertulis. Pendetamu ini. Gitu. Yesus Sudah betul. Hah? Betul itu? Sudah betul itu. Betul. Berarti Yesus tidak pernah Betul, nete. iya, tuh. Yesus tidak pernah Tidak, nete. tidak. Nggak pernah karena nggak ada Itu- tertulis. Oh. Tidak ada tertulis, jadi nggak boleh sembarangan Dia mengatakan. Tuhan, dia Oh, Tuhan, gitu. makanya nggak butuh namanya. Sebenarnya dia nggak butuh sebenarnya makanan, tetapi Oh, dia iya, iya, sebagai anak Iya, iya, manusia. iya. dia butuh Iya. makanan. Mulai ngaco. Mulai rusak diskusi. Ketika ada Gantian pendusta ngomongnya masuk. dong, izin Gurunda. Yusinov, gantian dong ngomongnya. Kamu khotbahnya kemana-mana. Pusing dengarnya. Wah, ini kan menjelaskan bukan sesuatu yang lelukon, makanya saya jelaskan agak panjang. Iya, saja. tapi kemana-mana kamunya. Gantian Gurunda ngomong ya. Intinya Oke, dalilnya silakan. Yesus nete dan Yesus itu manusia. Kita lihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Matius jelas sekali dikatakan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah dia lalu mencari pohon ara. Artinya bahwa Yesus memang manusia. Tidak bisa kau pungkiri. Sebagai bayi tentu dia butuh susu. Makanya diceritakan di Lukas 11:27, berbahagialah tete yang kau isap. Mau lari Oke. kemanapun tidak bisa. Yesus Oke. manusia. Dia punya Saya- ibu, dia punya ayah, dia punya saudara, dan dia manusia gitu loh. 2 Iya, saya Yohanes luruskan. 1 nomor 7. Yesus datang sebagai manusia, wajib nete. Saya luruskan ya. Situ sudah jelas, saya sudah bilang tadi itu memuji seorang kepada Yesus. Ya, saya sudah kasih analogi tadi buat Bang Suma. Makanya tidak bisa saya menyampaikan apa yang tidak ada tertulis. Berarti saya berasumsi. Begitu loh. Nah, terus kenapa dia lapar, dia makan, dan kenapa dia selalu dibilang dia utusan atau berdoa kepada Bapa di surga. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan Iya. untuk melayani. Itu terdapat di dalam Filipi 2 7 dan 8 dan Iya. juga di Yohanes 13 14 itu jelas. Dia Coba Anda datang ceritakan. merendahkan dirinya, Coba bukan ceritakan untuk kepada saya di mana meninggikan kisahnya dirinya, seorang gitu. bayi melayani ibunya. Coba. Di mana seorang bayi melayani ibunya itu di mana tertulis? Kenapa kamu udah kenalin? Kan tadi dia katakan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, ketika bayi dia melayani ibunya kan? Coba tunjukkan kepada saya ketika bayi dia melayani ibunya. Di mana itu tertulis? Tidak ada tertulis, makanya Tidak tidak ada, bisa memang aku tidak sampaikan. ada tertulis terus. Yang ada Gimana tertulis, ceritanya? dengar dulu Bang Suma. Yang Tidak ada tertulis. Sekarang saya tanya Bang Suma, coba jelaskan Nabi Muhammad bayi dia disunat di mana? Kan gitu. Makanya jangan bertanya-tanya seperti itu. Oke, Nabi Muhammad sendiri menceritakan dirinya, salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan bersunat. Nah, selesai. Itu Nah, di pengakuan mana? beliau kan? Itu pengakuan beliau. Itu pengakuan beliau. Maksudnya langsung dia dari mulutnya. sudah lahir atau masih dalam perut? Saya. Tolong Bentar dulu. pertanyaan saya dijawab. Di mana pengakuan Yesus bahwa dia disunat? Tunjukkan. Iya, Nabi Muhammad Ada itu nggak? sunat di perut atau setelah lahir? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya Iya. dulu, mana pengakuan Yesus dia sunat? Mana? Ada? Pengakuan Yesus dia sunat. Ada? Ada di dalam Alkitab, Yesus itu disunat.
Saya minta pengakuannya, pengakuan Yesus. Oh, masa dia mau bilang, aku ini disunat, aku ini disunat. Kalau begitu, kalau begitu dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau dia disunat? Sekarang pertanyaan saya, Bang Suma. Enggak, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Gini, pertanyaan saya, di mana tuh Nabi Muhammad itu disunat? Di saat dia masih dalam perut atau sesudah dia keluar dari perut? Salah satu, dengarkan pengakuan beliau. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sudah disunat. Artinya pada saat dia lahir kulupnya sudah tak ada memang. Berarti sunat di mana? Di perut. Ya, Tuhan menciptakan dia tanpa kulup. Nah, kan katanya Milo Ibrahim. Ya, Milo Ibrahim tuh 8 hari baru disunat. Nah, ya bagaimana mau disunat kalau kulupnya sudah ada memang dari lahir? Dia sunatnya kayak gimana tuh dalam perut? Lucu. Pernah nggak Anda melihat orang lahir? Pernah nggak ada orang lahir yang Anda lihat tanpa kuping? Pernah? Enggak, itu masalahnya sunat. Nggak, saya tanya dulu. Pernah tidak ada orang lahir tanpa kuping sebelah? Pernah nggak? Nggak, ini masalahnya orang yang disunat. Ini masalah. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang itu dipotong telinganya di dalam rahim? Gitu. Coba tunjukkan saya dalilnya di mana. Pakai ini. Muhammad disunat sekarang, dalam perut. Tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus aku disunat. Mana pengakuannya? Ada. Yesus itu tidak perlu dia mengaku, dia disunat, disaksikan. Berarti dia tidak disunat. Dengar lu, disaksikan ada ibunya. Berarti dia tidak disunat. Ada dokter berarti Yesus tulis Tuhanmu tidak disunat. Yesus. Kan berarti Tuhanmu tidak disunat. Aduh. Berarti Tuhanmu Yesus tidak disunat. Manusia berkulup juga Yesus itu. Parah ini. Ya, kita sudah tahu, orang Kristen sudah tahu cerita tentang Yesus. Coba. Beberapa hari menurut orang Yahudi dia disunat. Mana pengakuan Yesus dia disunat? Mana pengakuannya? Saya di mana di dalam pengakuan Yesus disunat mana? Nabi Muhammad itu disunat dalam perut di mana dah? Orang tolol. Saya sudah katakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Artinya Nabi Muhammad keluar dari rahim ibunya sudah ada kulup. Kalau Anda mengatakan bagaimana cara sunatnya? Ya sama. Bagaimana dengan orang yang sumbing? Kenapa dia lahir tanpa bibir sempurna? Dengar, apakah di dalam rahim ada yang gunting mulutnya? Tertulis. Udah, kamu turun. Turunkan, host, turunkan. Kita tidak perlu orang bodoh. Kita tidak perlu orang tolol. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Iya. Orang sumbing di sini bibirnya nggak ada. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa gunting bibir mereka itu sudah keluar, tanpa digunting sudah keluar dalam polanya seperti itu. Ada orang lahir tanpa kuping. Apakah di dalam rahim mereka digunting kupingnya? Tidak. Begitu juga baginda Rasul Muhammad SAW. Dan dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah tanpa kulup. Termasuk kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo. Itu mereka imani bahwa mereka lahir tanpa kulup. Nah sekarang pertanyaan saya. Coba, bagaimana Yesus itu Anda katakan Tuhan? Sementara dia netek ke ibunya. Jawab. Abigail, gurumu tadi itu guru gimpe kepalanya. Gimana itu gurumu? Kenapa diturunkan? Diturunkan ya kepok ngeroki, totoloi. Jangan begitu tahu, ada baik dan begitu. Bang Suma. Faktanya memang kayak begitu. Faktanya begitu toloi. Tidak tolong ini cocok menekan, tapi kita tuh sakit hati kalau kita dikalah. Apalagi saya kalah. Apanya nakalahkan saya? Apanya coba? Di mana sisi mana nakalahkan? Sudah jelas tidak ada dalam kita tertulis. Tidak ada terus kenapa dia kau tuhankan? Ada nggak dalam Alkitab perintah menuhankan dirinya? Tidak ada, tapi memang dia Tuhan. Kenapa kita menuhankan? Iya itulah gilanya kamu. Giliran kau menuhankan orang tidak ada tertulis di Bibelmu, tetap aja kau ngotot karena dia adalah Tuhan. Bagaimana kau katakan dia Tuhan sementara dia netek? Mana tertulis tidak ada. Lukas 11 nomor 27. Bukan Yesus itu. Siapa Ji? Artinya tuh astaga kamu sangat sulit untuk sulit untuk membodohi Bang Suma. Oke Mas Suma. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau bodohi Bang Suma kuasai Bible, susah itu. Tapi tunggu dulu.
Tunggu dulu, kenapa nggak bisa orang Makassar Kristen? Nah banyak juga Kristen selain Makassar. Tidak ada orang Makassar Kristen. Kutanya dulu, orang Makassar asli kah? Orang Toraja, Manado? Saya orang Toraja, tinggal di Makassar. Oh, cocok ki. Kusanga ngena tau Makassar. Tapi aslinya anak sungguh binasa. Apa di kanan nih? Matung bete bicara Toraja pale. Lah Toraja minta bu. Tak nabi lagi. Cara tanda Makassar Toraja itu. Oh, tak mau tanda Indo na. Tak mau tanda Indo na kulpa yang be na. Terok na kan deko patitong. Oh, mama Oke, nanti pendeta saya lagi di gereja ini mengungkapkan. Tapi kenapa ada orang Toraja mirip orang Cina? Kok bisa? Toraja Barat don, Antobar. Oh, mama ternyata bukan Toraja asli tahu atau orang Cina tahu ini. Tekan macam orang Cina kulak baksa Makassar. Orang Cina yang lama tinggal di Makassar tahu punanya to Cina lahir di tanah sengketa kama minjo au. Bukan begitu. Ikaw yang ngapa kok kebo? Ngapa kok kebo? Iya, kebo nakke. Nasa batin kan de bayi. Berarti Cina kau juga, bukan kota Makassar. Memang saya orang Cina. Bapak saya orang Madinah, lahir di Madinah. Mama saya orang Dubai. Maka saya orang Cina. Ngapa kau bisa bahasa Makassar? Ngapa kuliah bahasa Makassar? Ya, kan saya dua periode jadi gubernur di Makassar. Itu kamu jangan nak dong yang mau sedih. Ngapa nak kulit tidak ada percayaan nih? Bukan Yesus bisa berubah rupa. Laki kulit tonji. Jadi kamu majeki. Cocok nih anjir laki kulit heran. Ngapa nak kulit to Makassar Karisteng ternyata Totoraya. Di gaji to Karisteng di Makassar. Tena to Makassar Karisteng tena. Ikaw dito na nucini kada di balak ko ngap. Tena punanya to Makassar Karisteng dibalukannya, digadaikannya. Ditukar sama kulkas bekas. Tidak bisa orang Makassar jadi Kristen, tidak boleh. Kalau ada orang Makassar Kristen ditukar sama kulkas bekas. Tidak boleh. Di mana Pancasila, mau mana sila 1 sila 2, masalah Pancasila bukan masalah Pancasila ini, bosku. Makassar itu 100% Islam. Tidak kulipat toloi. Orang Makassar itu orang yang cerdas, tidak mungkin dipatotoloi mengikuti agama penjajah, nggak mungkin. Orang di sini. Orang Makassar itu keturunan Sultan Hasanuddin berjuang puluhan tahun melawan tentara Belanda yang mengajarkan ajaran Kristen. Tidak mungkin melawan musuh, mengikuti agama musuh. Kalau Toraja tidak ikut berperang melawan Belanda, makanya Toraja mengikuti agama penjajah. Tidak begitu, bos. Kalau mau kau tidak Belanda tidak ada agamanya. Kalau mau kau. Ngapa nak kulit Belanda tidak ada agamanya? Tolong bentongan anak kayak. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan padale. Begitu nih akibatnya. Masa Belanda bilang tidak ada agamanya? Tidak ada. Belanda Tuhannya Yesus. Tempat ibadahnya namanya gereja. Kitab sucinya namanya Bible. An-Nasa Minjo ibadahnya hari Minggu. Agamanya Karisteng. Gerejanya Belanda cut, bukan gereja cut. Ikam minja talak. Cut. Talak kamu. Beda bahasa, beda. Bahasa aja pun beda. Ada deh. Pokoknya tena to Makassar Karisteng tena puna niat to Makassar Karisteng Minjo. Inak. Sumpah nukan ang Toraja ko. Itu benteng Rotterdam itu Gurunda siapa yang bangun itu kira-kira? Nah, itu dia makanya. Benteng Belanda injo. Di apa? Ditawan ki. Ya, diambil ki kembali, diraih, direbut oleh pejuang Makassar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Makassar Karisteng, nggak mungkin. Punania tahu Karisteng tahu Makassar. Salome sudah lama ditukar pakai kulkas bekas. Tak boleh. Kami orang Makassar tidak mungkin bisa menjadi ikuti agama penjajah, nggak mungkin. Karena kami Belanda, kami Kristen, kami orang Makassar yang berjuang bagian timur Indonesia.
ratusan tahun memperjuangkan NKRI Tanah Pertiwi dari serangan Belanda. Jadi nggak mungkin kami dari Makassar menjadi garis tank, nggak mungkin. Tidak ada kulangi. Pada saat Belanda menyerang kerajaan Goa Makassar, orang Toraja tidak ikut terlibat. Enak-enak tonji di tempatnya dia merokok. Orang lagi perang, kerajaan Goa Makassar perang melawan Belanda, orang di Toraja nggak ikut-ikut dia. Nisan ji, nu tahu ji? Nggak kita mulu. Ngerti apa sejarah kah? Nalangir ko. Inanjo. Itu raja to. Artinya raja. Apa itu? Iya, kuisen tonji. Saya ngerti, tapi berbicara mengenai perjuangan perang Makassar melawan Belanda, tidak ada orang Toraja ikut, tidak ada. Tidak ada. Tidak lahir. Yang ikut perang melawan penjajahan Belanda itu hanya orang Makassar dengan orang Bugis. Toraja tidak ikut. Orang Toraja memang tapi ikut perang dan menjadi raja. Raja memang Toraja. Apa nama kerajaannya, Seng? Apa nama kerajaannya Toraja? Toraja. Toraja apa nama kerajaannya? Toraja. Mana ada kerajaan Toraja? Nana petolo-toloyan nana. Kutusuki matanu tolo. Izin Gurunda, Abagel diam dulu ya. Ki Richard kayaknya udah nggak tahan nih Gurunda dari tadi. Tapi sebelumnya Bunda izin sapa dulu, ada Ustadz Hanafi sama Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi sama Bang Ardi. Waalaikumsalam. Ahi Ustadz. Assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada orang-orang Toraja nah bilang dirinya orang Makassar. Mau ikut pepe kita munna. Tusuk tobok Diam dulu Abagel, oke ya. Kita kasih waktu King Richard ya. Izin ya Gurunda King Richard dari tadi kayaknya udah nggak tahan nih. Ya, silakan King Richard. Abagel diam dulu ya. Rika ini bapak angkatnya siapa? Logika. Bapak angkatnya Logika. Halo. Ya, silakan Manusia Gogel silakan. King Gogel maju. Ya, buka Gogel, Rikar. Oke. Buka Gogel. Halo, selamat malam. Assalamualaikum saudara-saudaraku, Bang Suma. Ya, malam. Buka Gogel, Bang. Ardiansa. Ya. Dinda Ardiansa. Ustaz Hanafi. Siap, Gurunda. Ya, permisi ya, saya pamit dulu. Saya lagi di Dubai ini sudah mau maghrib. Lagi di Dubai. Iya, ini Abigail tolong ditangkap orangnya ya. Anak ini tangkap, habis itu sunat. Tangkap dia Abigail, sunat kinonoknya. Siap, Gurunda. Abigail, nanti kalau saya pulang ke Makassar ketemu Kina? Iya. Mau ke sunat ko bel. Malikoto kanya mo ke Bang Suma, kata Malikoto. Iya, eros ku sunampe pernah niat mari Makassar. Ero jakuri sunat. Hah? Ero no. Iya, cocok ki. Nanti saya sunat kena aku belikan kusin gergaji mesin. Santai monggo. Senso elektrik. Ero no. Iya, tayem magang. Oke? Iya. Oke, sip. Silakan dilanjut. Oke, pamit. Ayo, hati-hati Ki. Di sini jangan bau, aja kemana-mana. Bang Zuma itu mau sholat maghrib dulu, Abigail. Beliau mau sholat maghrib dulu. Ada Ustadz Hanafi, assalamualaikum Ustadz Hanafi, Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sini juga menjelang maghrib sini, lanjut. Ya, Ki Richard silakan Ki Richard, apa yang mau disampaikan? Ki Richard, dari tadi nggak tahan, silakan. Lanjut Bre, lanjut. Bang King, lanjut. Ya, halo. Oh, ya udah, iya. Ini kedengaran suara saya ya? Kedengaran. Ini signal kurang bagus ini. Nggak apa-apa, ya. Seadanya aja. Ini ya. Bang King, bukankah kita udah beberapa kali ketemu tapi nggak pernah bisa sanggup ya beli? Kalau beli jangan HP-nya doang.
Sama sutet-sutetnya, sinyalnya dibelilah. Itu Iya, kalau Ustaz. Bang Blender bilang pasti Ada Bang King ini soulmate mereknya, aku handphonenya juga nih. merek Kayaknya Oten ada ini pasti. Ardiansa juga yang di soulmate aku nih. Apalagi Bang Suma. Halo. Sinyal aja susah gitu. Sinyal aja susah apalagi otak. Beh. Yang bisa diam. Kalau Bang Blender bilang Bang Ardi itu kalau sinyal begini biasanya mereknya HP-nya merek Oten biasanya. Ardiansa dulu lah. Ini gantian lah kita diskusi. Jadi gini, aku cuma meluruskan ya. Kalau diskusi tolonglah jangan bawa-bawa suku lah. Itu nggak bagus lah ya saudaraku ya. Aku cuma meluruskan, janganlah kita bawa-bawa suku, apalagi dibilang orang Toraja, tidak ada apa kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan, kan nggak boleh gitulah. Saya tahu sejarah Toraja juga punya pahlawan loh, namanya Pongtiku loh, itu nama pahlawannya tuh. Mereka melawan berjuang bersama-sama melawan Belanda itu. Pongtiku, coba cari di Google, mungkin saudara-saudara yang Udah, kita diskusi aja, nggak usah ngebahas masalah ini, masalah perjuangan. Biarkan yang udah berjuang yang dulu berjuang, nggak usah bawa-bawa perjuangan. Sudah, soalnya- diskusi aja. Ustadz tadi Suma mengatakan orang Toraja tidak ada kontribusi melawan Belanda, itu kan nggak boleh juga lah kayak gitu. Sudah, itu kan nama Bang Zuma. Ini Bang Zuma lagi sholat, ini beda. Nggak usah bawa-bawa pahlawan, karena pahlawan itu beda dengan kalian. Kita bukan pahlawan, ini lagi pahlawan kebenaran. Kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Sabar Bang Hanafi, Ustadz gantian lah. Jadi saya cuma meluruskan, janganlah kita bawa-bawa nama suku, nggak bagus lah kayak diskusi kayak gitulah. Ya udah, Sudah, lanjut. Ya, gimana macam meluruskan yang sudah bengkok dan patah? Gak bisa, lanjut. Jadi gini, saya belum ngasih apresiasi kepada Abigail ini, berani, hebat, dia luar biasa bisa melawan Bang Suma. Abigail nggak tahu siapa tuh Bang Suma tuh. Baru kamu lagi open cam lagi, kamu berani banget loh. Kamu nggak tahu siapa Bang Suma, luar biasa kamu berani lawan diskusi dia di room ini. Tapi saya juga menyesalkan kok Bang Suma bisa layani anak kemarin kayak gini. Harusnya Bang Suma suruhlah Ardiansa lah, Udahlah, ngomong aja langsung poinnya apa, King Richard, apa yang mau didiskusikan gitu loh. Iya, oke. Jadi poinnya gini, Bunda Vera, aku sekarang punya room netral, ya. Jadi aku mengundang apologet Muslim, apologet Kristen ketemu di room aku. Aku janji tidak ada main mute, main kick. Aku Ogah. Oh, jadi promosi gitu, numpang promosi gitu, ngomong aja. Biasa kan kalau di room begini kan biasa host kan nggak netral. Ini aku netral nih. Ogah. Ya, dengan santun ya. Ya boleh. Aku akan bikin undangan buat. Ogah. Gua kembaliin undangannya. Undangannya gua kembaliin. Jadi di tengah ya. Ya, undangannya gua kembaliin. Gua balikin undangannya. Ogah. Ya, Oke, itu aja yang disampaikan ternyata. Oke, itu aja King Richard, nggak mau diskusi. Diskusi sama apologet Kristen di room netral. udah diam. Oke, Pak Tuanku ya bertanya aja lah Pak Tuan.